Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kawan-kawan yang telah bersabar untuk menantikan ngaji kita kali ini. Sebelum saya masuk, tadi kira-kira setengah jam sebelum jam 4, jam berapa? Setengah 4 ya, setengah 4 Setengah empat, di Mas. rumah. Terus ya setengah 4 mati. Terus saya tunggu-tunggu ternyata lama gitu. Nggak selesai-selesai. Berarti ini mungkin lampu matinya lama. Terus keluar. Nah, ternyata yang matinya itu jauh, radius mungkin 2 km lah, sekitar satu jalan itu mati semua gitu. Jadi harus agak jauh gitu loh. Harus agak jauh. Nah, ada yang kafe yang nemu bagus, tapi ternyata dia rame gitu loh. Banyak musiknya. Ada yang enak tenang tapi gelap gitu. Jadi ini akhirnya nemu di sini lah. Tapi nggak Ya, apa-apa, biar kita tetap istiqomah, tetap konsekuen dengan jadwal. Jadi mau nggak mau saya lanjutkan lah, nanti sebisanya sedapatnya lah. ya. Mas, mungkin karena waktunya mundur, nanti Nah, waktunya dimodifikasi jadi mungkin 20 menit untuk iya, iya, ya, pembukaan boleh, dan boleh. 10 menit untuk sesi pertanyaan. Mungkin Ya, langsung 20 menit saja, aja, Mas. 20 menit. Ya. Oh iya, sebelum saya masuk ke tambahan melanjutkan kemarin, itu saya sudah mendengarkan video yang pertemuan kemarin, terus ternyata banyak sekali yang tidak jelas gitu. Jadi di, di kajian kali ini saya review yang kemarin cepat ya, kemudian saya tambah supaya pemirsa itu tetap nggak mendapatkan maklumat, mendapatkan pengetahuannya tidak terpotong ya. Jadi saya ulang yang kemarin cepat saja, kemudian mungkin 10 menit, ya, 10 menit, 15 menit, terus setelah itu saya nambah. Dan insya Allah pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk mukaddimah atau hal-hal yang muqaddimatus syuru' fil ilmi, hal-hal yang diperlukan untuk pelajar masuk ke dalam ilmu mantik. Oke. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulang, saya review kembali materi tentang objektivitas objek ilmu. Jadi poin ketiga dari hal yang perlu dipersiapkan ketika seseorang masuk mempelajari ilmu adalah poin yang ketiga adalah dia mengetahui dengan mantap ya, atas dik ya, objektivitas objek ilmu gitu. Objektivitas objek ilmu supaya uh, dia mendapatkan pengetahuan global tentang ilmu tersebut, pengetahuan global tentang ilmu tersebut, sehingga seolah-olah dia sudah mengetahui ringkasan dari suatu ilmu, sehingga dia bisa mempelajari ilmu dengan lebih cepat karena mengetahui petanya. Akan berbeda sekali orang yang mempelajari suatu ilmu tanpa mengetahui petanya dengan orang yang mempelajari ilmu dengan mengetahui sebelumnya. Nah, itu berlaku untuk semua ilmu. Nah, kalau uh, apa itu objek maudhu'iyatu maudhu'il mantiq, apa itu? Jadi objek dari ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang ta'rif dan kias atau definisi dan argumentasi. Bab sebelum ta'rif itu mempersiapkan sebelum ta'rif seperti al-kuliyat al-khams gitu. Itu semua mengantar untuk masuk ke dalam ta'rif. Kemudian pembahasan sebelum kias atau setelah kias itu semua berhubungan dengan kias, seperti bab qadiyah, bab qadiyah qadoya mukhtalito, kemudian bab setelah kemudian bab kias, kemudian setelah kias bab istiqra dan lain sebagainya.
Artinya inti dari ilmu mantik adalah pembahasan tentang objek dari ilmu mantik adalah pembahasan tentang definisi dan argumentasi. Sudah, itu saja. Semua pembahasan ilmu mantik berujung pada definisi dan argumentasi. Gitu ya. Ketika seseorang tahu bahwa objek mantik itu dua hal itu, gitu ya. Kemudian ketika seseorang tahu bahwa objek ilmu kedokteran adalah badanul insan, tubuh manusia dari perspektif sakit dan atau sehat, ketika sakit disembuhkan pakai apa, gitu. Maka ketika mengetahui dua objek ilmu itu, maka dalam diri manusia sudah bisa membedakan secara jelas ini objek ilmu mantik, ini objek ilmu kedokteran. Ketika mengetahui bahwa objek ilmu sosiologi ilmu politik adalah mempelajari tentang otoritas, tentang hubungan, kemudian objek ilmu fikih ada halal dan haram, dan mengetahui ilmu fikih, ilmu usul fikih yang membahas bedakan bahwa ini satu ilmu, bahwa ini ilmu A, yang itu ilmu B, yang itu ilmu C, gitu ya. Intinya di sana. Oke. Kemudian minggu kemarin juga saya membahas apa itu objek dari, apa itu definisi dari objek ilmu. Kemarin saya sebutkan maudhu'ul ilmi ma yubahatu fihi an awaridihi adzariyah. Apa yang disebut sebagai ilmu? Ilmu adalah sesuatu yang mana tidak dibahas di dalamnya sifat-sifat esensialnya, sifat-sifat esensialnya. Jadi ma yubahatu fihi an awaridihi adzariyah, sesuatu yang objek dari ilmu. Jadi misalnya ilmu mantik, pembahasan ilmu mantik adalah pembahasan hal-hal yang bisa mencapai hal-hal yang bisa mengantarkan pada majhul tasawuri, atau hal-hal yang bisa membuat seseorang mendapatkan gambaran sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, jadi majhul tasawuri, atau hal-hal yang bisa membuat seseorang mendapatkan kesimpulan yang tidak didapatkan sebelumnya, yakni ini adalah sifat dzatiyah, sifat esensial dari ilmu mantik. Ketika orang mengetahui itu, maka dia benar-benar sudah tahu objek ilmu mantik itu. Berbeda ya dengan ketika orang tidak mengetahui bahwa pembahasan mantik secara esensial adalah ta'rif sama qiyas, definisi sama argumentasi, psikologi, pembahasan mantik dengan pembahasan ilmu kalam, pembahasan mantik dengan filsafat. Seolah-olah semua ilmu ya ilmu mantik gitu. Seolah-olah semua ilmu dianggap semuanya harus didekati pakai pendekatan politik misalnya. Jadi itu pentingnya ilmu. Jadi objek dari suatu ilmu adalah sesuatu yang dibahas di dalam ilmu tersebut, sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat esensialnya. Jadi seseorang harus tahu sifat esensial dari suatu ilmu. Harus tahu. Misalnya kita sedang membaca buku apa gitu. Kita harus tahu dari buku, dari bagian depannya itu sebenarnya maksud dari ilmu ini itu apa, definisinya apa, terus objek kajiannya itu apa. Persis seperti kita saat membaca buku-buku filsafat. Apa sih yang membedakan filsafat eksistensialisme dengan filsafat marxisme? Objek kajiannya apa, sudut pandangnya apa. Nah, ketika mengetahui sifat-sifat esensial dari apa yang disebut dengan eksistensialisme, marxisme, mantik, logika, kan psikologi, filsafat, maka dia benar-benar sudah tahu apa yang tidak dia cari, sehingga dia tidak
terbuai dengan hal-hal yang tidak dia cari. Sehingga omongan dia ketika ngomong saya bicara dalam konteks mantik, saya bicara dalam konteks fisika, saya bicara dalam konteks politik itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia tahu batasannya, tahu sifat-sifat esensialnya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu sifat esensial? Apa itu awarid dzatiyah atau sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah itu bisa dilihat dari 3 hal. Pertama, bahwa sifat dzatiyah itu mensifati subjeknya karena zatnya. Karena memang zatnya seperti misalnya al-insan hayawan natikun, al-insan hayawan natikun. Ya. Natikun di sini itu mensifati manusia, mendefinisikan manusia karena lihat zatnya, karena zatnya manusia itu yang membedakan dengan selain manusia itu natikun, an-nutku. Maka sifat natitiyah itu masuk ke dalam sifat esensial dari manusia. Ada kalanya sifat dzatiyah itu yang pertama ya. Dzatihi disebut sifat esensial karena karakteristiknya karena itu lidzati mensifati subjeknya berdasarkan zatnya, mensifati subjeknya karena zatnya. Kemudian sifat dzatiyah yang kedua adalah bentar, saya cek dulu ya. Nah, sifat yang kedua adalah bukan lidzatihi tapi limusawihi. Jadi dia itu bukan di dalam zatnya tapi dia itu di luar dari subjek tapi musawi, tapi dia itu levelnya setara gitu. Sekarang yang di luar dari manusia itu apa? Manusia kan hakikat zatianya adalah hayawan natikun. Jadi sesuatu yang berpikir itu manusia karena selain manusia tidak bisa berpikir. Kemarin ini beda dengan istilah tasawuf ya. Tasawuf Ibnu Arabi punya istilah khusus bahwa semua makhluk tidak hanya manusia itu berpikir, tapi maksud berpikir dalam terminologi tasawuf Ibnu Arabi itu berbeda ya. Itu berhubungan dengan ruh. Jadi segala sesuatu itu memiliki ruh. Berbeda dengan para filsuf dan ahli mantik yang melihat manusia dari perspektif kemampuan lahiriahnya untuk menyusun pengetahuan sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang universal, yang kuliah. Nah itu standar disebut sebagai manusia, sebagai natikun. Yang kedua adalah musawihi. Musawihi ini di luar zat manusia tapi dia itu selevel. Apa yang selevel dari natikun? Yakni apa yang selevel? Katibun, penulis, atau mutakalimun berbicara. Gitu ya. Berbicara. Ya, jadi manusia esensinya bukan berbicara. Manusia esensinya itu bukan menulis, tapi tanpa sifat natikun, ya, natikun, itu manusia nggak bisa berbicara ataupun menulis. Jadi sifat menulis atau berbicara itu di luar hakikat zat manusia, tapi dia itu selevel dengan natikun, gitu loh. Selevel dengan natikun, ya. Kayak gitu. Yang ketiga adalah sifat nah, sifat yang musawi ini bisa kalanya masuk di dalam zatnya manusia atau di luar zatnya. Pokoknya gampangnya beginilah. Yang disebut sifat dzatiyah itu adalah
dia itu bisa mensifati subjeknya karena lidati, karena zat subjek itu sendiri, atau bukan zatnya tapi musawi atau selevel dengan zatnya itu, walaupun dia di luar zatnya atau di dalam zatnya. Gampangnya kayak gitu. Nah ini tidak hanya untuk kasus manusia, untuk kasus-kasus yang lain. Misalnya kayak gini, gampangnya gini. Gampangnya kayak gitu lah, apa ya? Hakikat dari ilmu fikih itu apa? Dia itu adalah ilmu yang membahas tentang af'al mukallafin min haisul halal wal haram, ya. Membahas tentang perbuatan para mukallaf dari perspektif 5 hukum syariat. Jadi semua analisis fikih itu melihat menghukumi perbuatan manusia. Nah, sekarang ada pertanyaan, yaitu dan itu dzatiyah dari ilmu fikih. Misalnya sekarang ada pertanyaan, misalnya manusia kan tidak hanya terdiri dari perbuatan, tapi dia juga perasaan. Apakah itu dibahas dalam ilmu fikih? Jawabannya tidak, karena dia itu di luar dzatiyah, dia itu di luar esensi pembahasan ilmu fikih. Bukan berarti perasaan manusia tidak bisa dibahas, tapi bukan dalam ilmu fikih. Ilmu yang lain, mungkin ilmu tasawuf, mungkin ilmu psikologi, gitu. Kayak gitu, ilmu nafas, ya kayak gitu ya. Nah, jadi af'alul mukallafin min haisul halal haram itu dzatiyah, dzatiyah. Nah, sekarang apa yang berhubungan dengan halal dan haram yang musawi, yang levelnya setara dengan ilmu fikih? Apa sekarang? Dia itu bukan af'al mukallafin, tapi di luar itu cuma selevel. Apa misalnya? Ya, ini misalnya keyakinan manusia yang mendorong untuk perbuatan. Keyakinan itu di luar pembahasan fikih, itu pembahasan akidah, ya kan? Tapi tanpa ada itikad, tanpa ada iroda atau kehendak, ya. Tanpa ada itikad atau kehendak, manusia tidak akan berbuat apapun. Jadi artinya kehendak sama keyakinan ini di luar perbuatan manusia, sebenarnya di luar fikih, tapi dia punya implikasi perbuatan manusia, sehingga di dalam pembahasan buku-buku fikih itu ada pembahasan misalnya hal-hal yang menyebabkan keharaman walaupun itu bukan perbuatan, maka dia masuk ke dalam haram. Hal-hal yang membuat misalnya kehendak-kehendak yang mendorong secara pasti untuk berbuat kejahatan, maka itu hukumnya haram atau minimal makruh gitu. Walaupun kehendak ataupun keinginan itu di luar pembahasan fikih, tapi dia itu bisa menjadi wasilah untuk perbuatan manusia. Dia itu di luar itu, tapi dia berhubungan dengan objek fikih melalui perantara kehendak, melalui perantara perbuatan. Karena antara perbuatan sama akidah atau keyakinan itu berhubungan. Ya, tapi tidak dalam seluruh aspeknya. Ada beberapa hal dalam keyakinan yang bisa mendorong langsung pada perbuatan. Misalnya orang kan yakin kalau makanan A ini makanan yang di depannya itu tidak enak atau menjijikan, maka dia mencegahnya kan. Jadi yakin dia belum mencoba dan mungkin dia makanannya nggak ada baunya gitu. Tapi dia itu punya keyakinan bahwa makanan ini tidak enak atau makanan ini merusak badan, maka dia berbuat apa? Menghindar, tidak makan. Nah, ini kan perbuatan. Nah, keyakinan itu dihukumi karena sangat berhubungan dengan perbuatan. Meskipun aslinya dia itu bukan masuk dalam ilmu fikih secara zatnya, tapi karena dia itu berhubungan atau selevel atau punya konsekuensi, maka dia juga kadang-kadang dibahas dalam ilmu fikih, gitu ya. Ya kira-kira kayak gitu. Bisa dikembangkan ke ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu geografi, ilmu kimia, kayak gitu. Karena itu semuanya. Satu contoh lagi lah. Misalnya ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, gitu kan, untuk mengetahui maksud dari Allah melalui ayat-ayatnya. Jadi mempelajari ilmu yang membahas tentang menjelaskan tentang maksud Allah melalui ayat-ayatnya. Nah,
Lalu bagaimana dalam tafsir kok ada pembahasan soal filsafat atau pembahasan soal apa kedokteran dan lain sebagainya? Ya karena itu berhubungan dengan ayat-ayat yang membahas tentang itu, maka dia dibahas juga. Misalnya seperti sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq gitu. Apa itu afaq? Apa itu ayat? Apa itu anfus? Maka para ulama, para mufassirin menjelaskan anfus, menjelaskan afaq. Padahal sebenarnya itu bukan pembahasan ilmu tafsir, tapi karena itu menjelaskan ayat yang sedang dibaca, maka dia dibahas juga dalam ilmu tafsir. Dari perspektif mengetahui maksud dari ayat sanurihim ayatina fil afaq dan seterusnya. Ya. Seandainya nggak ada ayat itu, misalnya nih, maka dia nggak termasuk pembahasan ilmu tafsir. Gitu ya. Jadi bisa diketahui ya. Oke, saya kira itu ya. Terus saya review yang kemarin biar nggak lubang, cepat saja. Terus apa lagi? Nah, yang dimaksud dengan sifat-sifat esensial yang tadi kan lidatihi atau limusawihi imma juz'an au khurijan. Nah, maksud dari sifat-sifat esensial adalah saat sifat-sifat esensial, maksud dari sifat esensial yang dibahas dalam objek ilmu, ya, sifat esensial yang dibahas dalam objek ilmu adalah maksudnya adalah melihatnya dari perspektif hamluha, dari perspektif dia itu dijadikan sifat terhadap subjek-subjek ilmu, misalnya dalam ilmu fikih az-zakatu wajibatun, az-zakatu ini maudhu, ini sebenarnya nanti akan dijelaskan di ilmu mantik, tapi ini kayak bocoran sekilas lah. Az-zakatu ini maudhu, mahmulnya adalah wajibatun. Nah, sifat esensial dari ilmu fikih adalah sifat saat kita mensifati zakat dengan wajib atau nisbatul wujub liz zakat, menisbatkan sifat esensial yakni wajib terhadap subjek yakni atau maudhu yakni zakat. Jadi pembahasan yang dimaksud dengan sifat esensial dari ilmu adalah saat kita mensifatkan sifat esensial itu terhadap subjek. Misalnya kalau dalam ilmu kalam, as-sani' maujudun. As-sani' maujudun. Pencipta itu ada. Nah, membuktikan sifat ada terhadap soni ini masuk dalam pembahasan esensial ilmu kalam. Yakni kita mensifatkan sifat ada kepada subjeknya, yakni as-sani' pencipta. Ya, gitu ya maksudnya ya. Oke, saya kira kurang berapa menit dari 20 menit? Mas, ini sudah lebih 1 menit. Oh, lebih 1 menit. Oke. Ya ini sengaja itu ya, sengaja saya review karena saya lihat video yang kemarin tuh sangat nggak jelas, jadi saya review cepat aja lah. Oke, sekarang udah 20 menit. Saya buka untuk pertanyaan atau minta penjelasan lebih, monggo. Kalau ada yang minta penjelasan lebih. Silakan jika atau ada minta yang diulang. Bisa langsung kalau open. Suaranya Jika ada yang mau bertanya bisa langsung open mic ya. Sambil minum ya. Ini Kak. Monggo, ada yang bertanya nggak? Monggo, Mbak Nila atau Mbak Elkia atau Mas Muhammad Arif dan Mas Imron jika ada yang ingin bertanya. Atau saya kasih pancingan lagi lah. Pentingnya membahas objek dari objek ilmu, objektivitas dari objek ilmu adalah supaya kita benar-benar nggak jadi bahan ketawaan ahlinya lah. Gak banyak gitu lah, gak banyak. Kalau kita ngomong ngalor ngidul, kalau di Facebook atau di obrolan warung kopi mungkin nggak ada yang protes lah. Kamu ngomong apa sih kok nggak jelas ini. Nah, tapi begitu kita ngomong di forum ilmiah, ke forum ulama, gitu, maka kita harus benar-benar bisa membedakan. Ini kita ini lagi ngomong apa sih? Ngomong politik, apa ngomong kalam, teologi,
Apa ngomong filsafat, apa ngomong fisika, semua harus dibeda-bedakan. Bukan berarti menafikan bahwa ilmu satu berhubungan dengan ilmu yang enggak. Cuma kita ingin membahas sesuai dengan makomnya. Kalau kita tidak sesuai makomnya itu seperti dolim juga. Kayak gitu. Karena memang kadang-kadang satu ilmu punya konsekuensi yang buruk ketika dibahas dalam ilmu yang lain tidak memiliki konsekuensi yang buruk. Mungkin orang membahas perspektif perasaan saya mengatakan cocok di fatwa ini, perasaan saya begini. Nah, apakah itu masuk dalam kategori fatwa? Fikih tidak, dan tidak boleh diperhatikan. Komentar-komentar semacam ini nggak boleh diperhatikan karena perasaan itu di luar esensi dari pembahasan fikih. Fikih itu membahas tentang perbuatan yang lahiriah. Bukan berarti yang lahiriah itu enggak kita teliti, tapi faktor perasaan tidak mempengaruhi hukum halal haram. Faktor perasaan. Nah, tapi faktor perasaan ini sangat menentukan dalam pembahasan tasawuf, dalam pembahasan psikologi. Jadi beda pembahasan, gitu ya. Kayak gitu. Jadi supaya kita itulah, gampangnya supaya kita itu tidak diketawain orang ketika ngomong sesuatu, atau ya kita bisa dikatakan objektif ketika membahas sesuatu gitu. Kalau kita tahu objeknya. Ya, ada yang tanya nggak? Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa lewat room chat atau langsung open mic ya. Mungkin Mas. Atau saya ada yang tanya? Mas Pam mau bertanya kah atau menanggapi? Ini baru gabung ya. Atau saya cerita gini, dulu itu saya kan pernah di medsos itu pernah mengkritik islamisasi ilmu, bukan menjelek-jelekkan ya, ini kritik ilmiah lah. Saya bilang yang saya maksud dengan islamisasi ilmu itu apa, kok nggak kelihatan islamisasinya gitu. Kemudian ada yang menjawab, yang dimaksud islamisasi kita mengislamkan etika yang berkaitan dengan ilmu-ilmu itu. Jadi etika, jadi waktu orang membahas ilmu kalam itu kita islamisasi etikanya. Membahas fisika itu kita islamisasi etikanya sehingga fisika tidak diarahkan untuk mengingkari sang pencipta gitu. Ya. Nah, apakah komentar semacam ini benar? Nah, begitu kita tahu ilmu ini bahwa ketika membahas sesuatu itu harus sesuai objeknya, maka kita tahu secara ilmiah bahwa komentar semacam itu etika itu tidak tepat, karena etika itu ilmu tersendiri. Etika itu bukan fikih, etika itu bukan fisika, etika itu bukan ilmu kalam, etika itu bukan logika, itu di luar ilmu itu. Jadi ketika menyebut islamisasi ilmu mantik, artinya mengislamkan etika orang yang belajar mantik, itu salah sasaran. Artinya dia itu tidak sedang tapi dia itu sedang mengislamisasi etika gitu. Ada tumpang tindih konsepsi. Coba dilihat di dalam buku ilmu mantik karya ulama at-tasawwur tasdiq min haitsu lisol ila al-majhul at-tasawwur wa tasdiq. Membahas tentang pengetahuan bersifat tasawwur atau tasdik dari perspektif dia bisa mengantarkan kepada majhul, baik yang tasawwur maupun tasdik. Ada yang bertanya nggak? Oh, ada itu juga ya yang tadi katanya baru bergabung Harta Lampu Mati ya? Oh ya, saya juga tadi lampu mati ya. Saya ingin bertanya, ini ada yang bertanya. Saya ingin bertanya penjelasan Ason Mojud tadi soalnya kepotong penjelasannya. Oh, jadi tadi itu saya sedang menjelaskan objek ilmu kalam. Salah satu objek ilmu kalam adalah pembahasan isbat soni, menetapkan atau membuktikan keberadaan sang pencipta as-soni'. Nah, karena ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang aqaid diniyah min haisul adillah al-yakiniyah, dari perspektif dalil-dalil yang meyakinkan, maka ya sementara
membuktikan pencipta ada itu salah satu komponen penting dan pertama untuk pembahasan akidah dunia selanjutnya, maka pembahasan bahwa pencipta itu ada itu termasuk dalam pembahasan ilmu kalam. Ini sangat saya membuktikan bahwa pembahasan ilmu kalam itu ada standar objektivitasnya, memiliki objek-objek tertentu. Saya tidak sedang menerangkan tentang isbatus sonik, membuktikan bahwa sang pencipta itu ada benar, tapi saya ingin membuktikan bahwa itu adalah salah satu bab objek penting dalam pembahasan ilmu kalam, bahkan bab-bab awal dalam ilmu kalam. Ada lagi ya yang bertanya nggak? Udah ada. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, langsung dilanjut aja, Mas. Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja, nggak apa-apa. Oh ya, saya lanjutkan aja ya, bentar. Ada yang mau bertanya lagi, Kak? Ya, Mbak Elkia, saya lanjutkan. Itu poin yang 3. Jelas atau ada tambahan? Sudah jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Poin keempat yang perlu dipahami sebelum orang masuk ke suatu ilmu pada umumnya dan ilmu mantik pada khususnya, yakni mengetahui martabat dzalikal ilmi fima bainal ulum, mengetahui posisi ilmu yang mau dia pelajari itu di antara ilmu-ilmu yang lain. Ini mengindikasikan bahwa ilmu satu dengan ilmu yang lain itu berhubungan. Ketika kita mempelajari satu ilmu, kita harus tahu posisi ilmu ini dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kayak gitu loh. Apakah dia ini ilmu alat atau ilmu makosid, ilmu maksud itu. Ilmu goya, ilmu alat atau ilmu goya. Kemudian ilmu fikih itu hubungannya dengan ilmu usul fikih itu apa. Jadi mencari hubungan ilmu itu dengan ilmu yang lain sehingga kita tahu petanya lah. Kalau kita tahu peta Jawa Tengah itu di antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dan di bagian selatannya Kalimantan dan di bagian selatannya Laut Jawa, arah utaranya laut pantai selatan, maka kita tahu posisi Jawa Tengah dibanding provinsi-provinsi lain, dibanding dalam struktur pemetaan NKRI. Ya. Begitu juga dengan ilmu. Ketika kita tahu bahwa ilmu mantik adalah ilmu alat, maka kita bahkan ilmu alat yang paling mendasar, kita tahu bahwa ilmu mantik ini menjadi alat untuk semua ilmu. Alatul ulum. Ilmu alat, ilmu analitik untuk semua ilmu. Maka pembahasan dalam ilmu mantik, ilmu logika itu bermanfaat untuk semua ilmu, baik ilmu alat maupun ilmu makosid. Jadi ilmu mantik berguna dalam analisis nahwu, berguna dalam analisis balaghah, berguna dalam analisis sorof, berguna dalam analisis kalam, berguna dalam analisis usul fikih, berguna juga dalam makosid yang guna. Karena dia itu adalah alatul ulum. Kayak gitu ya. Kalau kita tahu bahwa ilmu tafsir adalah puncaknya ilmu-ilmu Islam, artinya kalau kita gambarkan puncak itu seperti piramid, di ujungnya kecil kan, ujungnya itu kecil. Dia itu ditopang oleh banyak batu-batuan yang ke bawah. Semakin ke bawah semakin lebar, semakin besar, semakin kokoh. Artinya orang pelajari ilmu tafsir itu harus didahului dengan ilmu-ilmu penopangnya di bawahnya, yaitu ilmu alat, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, ilmu
ilmu pasti akan disinggung dalam ayat Al-Quran yang merupakan objek dari ilmu tafsir. Jadi ya, kita harus tahu pemetaannya. Tidak hanya untuk ilmu agama, ini untuk semua ilmu. Hubungannya ilmu filsafat dengan ilmu fisika itu apa? Misalnya ilmu fisika itu adalah ilmu yang membahas tentang fisik dari perspektif pergerakan motion. Kalau dibandingkan dengan ilmu filsafat itu apa? Ilmu filsafat adalah ilmu bahas tentang wujud. Min haisul mutlak. Artinya lebih umum ilmu filsafat daripada ilmu fisika. Ini untuk pakai kategori pemetaan filsafat klasik ya. Kayak gitu. Sehingga kita kadang-kadang juga membutuhkan analisis filsafat dalam pembahasan fisika. Misalnya fisika mengenal dalam ilmu fisika dan analisisnya mengenal apa yang dinamakan dengan hubungan sebab akibat, apa ya bahasa Inggrisnya apa ya? Hubungan kausaliti. Nah, kausaliti itu pembahasan lebih detailnya ada di ilmu filsafat, ada di ilmu kalam. Tapi dipraktekkan untuk menganalisis fisik secara dari perspektif pergerakan, sebab-sebabnya dan lain-lain, itu di dalam ilmu fisika, gitu ya. Kita bisa punya kesimpulan semacam itu walaupun tidak tertuliskan dalam ilmu fisika, karena kita tahu posisi ilmu fisika dibanding ilmu filsafat, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa ilmu kedokteran itu adalah cabang dari ilmu fisika, maka kita tahu bahwa penggunaan kemahiran kedokteran seseorang itu juga berdasarkan pemahamannya terhadap fisika. Karena mau nggak mau manusia itu fisik juga, fisik. Manusia bergerak, jadi manusia dari perspektif tubuhnya itu bergerak, bisa bergerak, sebab-sebab bergerak dan lain-lain. Aliran darahnya bergerak, itu pembahasan ilmu fisika. Walaupun kalau dilihat dari perspektif tubuh manusia, kalau dilihat dari perspektif sehat dan sakit itu merupakan objek kedokteran, gitu ya. Oke, itu yang keempat. Poin yang kelima adalah bayanu syarafi. Kita mengetahui untuk belajar suatu ilmu secara umum atau ilmu mantik secara khusus, kita harus mengetahui kemuliaan ilmu itu. Supaya kita tahu apa ya kadar atau bobot ilmu tersebut. Kita akhirnya akan sering mendengar bahwa ilmu mantik adalah alatnya semua ilmu. Kalau ilmu tafsir adalah ghayatul ulum, puncaknya dari ilmu-ilmu Islam. Filsafat adalah ghayatul ulum al-hikmiyah. Ilmu ulum aqliyah, puncak dari ilmu-ilmu akal, filsafat. Ilmu kalam adalah ra'isul ulum ad-diniyah, puncak dari ilmu-ilmu keagamaan. Gitu. Maka kita tahu bobot dari ilmu-ilmu tersebut. Ya. Ilmu fikih adalah ilmu yang paling mulia kalau dia menggabungkan antara nakli sama akli, analisis yang bersifat riwayat dan analisis yang bersifat rasional. Nah, kita tahu bobotnya, beban beratnya ilmu fikih, ilmu usul fikih. Nah, itu yang poin yang kelima ya. Nah, kemuliaan ilmu itu bisa dilihat dari 3 perspektif, yakni syaraful maudu, kemuliaan objeknya, syaraful ghaya, kemuliaan tujuannya, syarafud dalail, kemuliaan argumentasinya, kemuliaan objek, yakni maju ma'al fi'an awar di atasnya. Objek kajiannya itu apa? Kalau objek kajiannya mulia, maka ilmu itu mulia. Syaraful ghaya, kemuliaan tujuan. Kalau tujuan dari ilmu tersebut itu gede, tujuannya besar, gitu. Ingin menyelamatkan dunia, misalnya gitu. Ingin membenahi akal pikiran manusia, ingin ilmu yang bisa menimbang pikiran yang benar dan pikiran yang salah, itu kan mulia. Jadi kita tahu beban beratnya ilmu mantik, ilmu logika itu. Syarafud dalail, kemuliaan argumentasinya. Semisal ilmu kalam, al-kalam wa ilmu fil aqwal tadmiyah al-adillah ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dunia dari menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Akhirnya maka ilmu kalam termasuk ilmu yang paling mulia karena argumentasinya meyakinkan, berbeda dengan ilmu fikih yang adillahnya dunia. Ya, itu poin yang kelima. Poin yang keenam adalah bayan wajhi tasmiyatihi bismihi.
sebelum masuk ke suatu ilmu atau ilmu mantik secara khusus harus mengetahui kenapa ilmu tersebut disebut dengan ilmu tersebut. Ya, kenapa ilmu mantik disebut dengan ilmu mantik? Kenapa ilmu kalam disebut dengan ilmu kalam? Kenapa ilmu fisika disebut dengan ilmu fisika? Nah, ilmu mantik disebut mantik, ya ilmu mantik disebut ilmu mantik karena dia berasal dari natok. Natok itu berucap. Berucap. Seolah-olah ilmu mantik ini berucap ini kalau dalam analisis ulama itu ada an-nutqu dzahiri, ada an-nutqu al-batini, ada ucapan luar, ada ucapan dalam. Kenapa kok pakai mantik? Seolah-olah para ulama yang menegaskan bahwa seseorang yang pelajari ilmu ini akan sistematis omongannya, akan runtut omongannya, sehingga dia kemampuan an-nutqu al-batini, kemampuan menganalisis atau menyimpulkan atau menyusun argumentasi, kemampuan batin ini, kemampuan dalam ini kan nggak lahiriah, nggak bisa terdengar kemampuan itu kan. Kemampuan yang batini itu bisa menguatkan an-nutqu al-dhahiri. Quwwatun nutqi al-batini apa? An-nutqu al-batini apa ya? Yuqawi an-nutqu al-dhahiri. Kemampuan berucap atau menganalisis atau berlogika itu mampu menguatkan ucapan. Karena para ulama menemukan hubungan yang sangat erat antara berpikir dan berbicara, maka logik dari bahasa logos dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi mantik. Dalam bahasa Yunaninya juga seingat saya belum tahu, belum detail juga sih. Itu logos itu juga bisa berarti berucap, juga bisa berarti berpikir. Jadi yang paling mirip dengan logos adalah mantik. Karena mantik itu natoko bisa berarti berbicara, bisa juga berarti berpikir. An-nutqu dzahiri sama an-nutqu al-batini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kalimat Al-Qur'an yang artinya berbicara. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya kecuali hanyalah wahyu yang diwahyukan. Nah, harus tahu itu. Karena penamaan itu kadang mengandung rahasia tertentu. Gitu ya. Kemudian yang poin yang keenam adalah, yang ketujuh adalah mengetahui siapa pencipta ilmu tersebut atau penyusunnya. Bayadu wadi'i. Ketika mempelajari ilmu fisika, kita harus tahu ilmu fisika ini siapa penemunya. Kalau secara disiplin yang matang, setahu saya itu penyusun ilmu fisika itu Newton. Tapi benih-benih ini embrio ilmu fisika itu sebelumnya sudah ada dalam bahasa Yunani karena bercampur dalam pembahasan. Seperti itu koreksi saya kalau keliru, karena saya bukan bidang fisika ya, saya hanya tahu membaca dari sejarah. Penyusun ilmu mantik adalah Aristoteles. Bukan berarti Aristoteles yang membuatnya, maka disebut wadi. Yang wadi itu artinya bukan yang munsi, bukan yang menciptakan, tapi itu dia itu yang wadi, yang menyusun, meletakkan sistematika. Jadi ilmu mantik sebelum Aristoteles itu sudah, sebelum Aristo itu sudah ada Plato, terus sebelumnya itu ada Socrates, terus sebelumnya ada para filsuf atau para hukama dari Mesir. Nah, itu sudah ada, cuma dibutuhkan dikodifikasi, ya istilahnya dari awal sampai akhir. Yang pertama kali adalah ilmu, yang pertama kali bilangan Aristo. Maka dia dikenal sebagai al-muallim al-awwal, pengajar pertama. Nah, kemudian masuk dalam budaya Islam lebih sistematis lagi di tangan al-muallim ats-tsani, pengajar yang kedua, yakni Al-Farabi, dan dirapikan lagi oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina dianggap sebagai sahibus Sina, kalau dalam istilah buku-buku tradisi keislaman itu sahibus Sina al-mantiqiyah, pemilik Sina
pemilik kemahiran mantik gitu. Karena mantik sebelum Ibnu Sina itu benar-benar dirapikan sama Ibnu Sina, dijelaskan panjang lebar, sehingga sampai sekarang orang yang mau mahir ilmu mantik harus berakhir merujuk kepada Ibnu Sina. Kalau mau lengkap lagi ya berakhir ke Al-Farabi atau ke terjemahan Aristoteles. Tapi puncak dari kompleksitas ilmu mantik itu dalam tradisi Islam berada di tangan Ibnu Sina. Bukan berarti semua pendapat Ibnu Sina benar, enggak. Beberapa hal juga dikritisi ulama-ulama setelahnya, para ahli mantik, para filsafat, bahkan ulama kalam mengkritiknya. Tapi secara struktur besar, grand design untuk ilmu mantik itu memang jatuh di tangan Ibnu Sina. Nah, ada al-mu'alif as-salih, ada yang bilang Baqir Sadr, ada yang bilang Mirzahid. Itu dua tiga. Kemudian asam al-isyar ila masailihi ijbalan. Poin yang ke-8 sebelum orang masuk ke ilmu yang ingin dia dalami atau ilmu mantik secara khusus, yakni dia harus mendapatkan isyarat atau mendapatkan review sekilas tentang permasalahan-permasalahannya secara global. Al-isyara ila masaili ijmal. Supaya orang yang mau masuk itu sadar atau tergugah, oh ternyata ilmu yang ingin saya pelajari itu arahnya begini toh, atau tujuannya begini toh. Nah, ini kayaknya berhubungan sama poin yang pertama gitu, tasawuf. Ilmu dua jema atau atas faidah itu. Wa ibarat qata tasawur ilmi wa ilma lalu ta'arabiyyan atau tasawur atau berhubungan dengan atas itu poin yang poin yang ke-9 itu poin yang ke-8. Mas Nova adalah udah waktunya 5 menit lagi mungkin ya. Oh ya, 5 menit lagi. Oke. Poin yang ke-9 ini terakhir ya. Poin yang ke-9 supaya orang masuk ke dalam ilmu secara umum atau ilmu dia pembahasan lafaz-lafaz. Karena ilmu apapun itu tertuliskan yang untuk dipelajari manusia, diwariskan kepada manusia itu harus tertuliskan. Maka dia orang yang mungkin pelajari ilmu atau ilmu mantik secara khusus, dia harus mengetahui lafaz-lafaz. Apa itu yang disebut dengan juz'i, apa yang disebut dengan itu, apa yang disebut dengan mufrad murakkab, single atau murakkab ini kalau bahasa Indonesia itu frasa, apa yang disebut frasa, apa yang disebut single. Saya agak lupa istilah bahasa Indonesia aja. Ada frasa terus lawan. Kalau bahasa Arabnya kan mufrad sama murakkab. Kemudian mufrad sama murakkab, nanti ada kulli, ada juz'i, ada universalitas, universal, partikular, gitu. Kulli sama juz'i gitu. Harus tahu itu. Kalau nggak tahu nanti akan dibahas di dalam ini. Kita masuk ke mantik bagian pembukaan awal itu membahas ke al-fadh, ad-dalalah, dalalatul lafzi ala tabam wa wudi al-mutabaq wa ala juz'i tadabun wa ala al-khawarij iltizamun. Dalalah mutabaqiyah, tadamuniyah, iltizam. Itu pembahasan lafaz. Pembahasan membantu pembahasan lafaz. Sebelum pembahasan lafaz ada pembahasan dalalah. Kemudian baru setelah itu masuk ke mufrad murakkab. Itu harus. Karena apa? Karena ifadatul ilmi wastifadatuha tatawaqqafu ala ma'rifati ahwalil alfaz. Karena memberikan pengetahuan kepada orang lain atau kita menyerap ilmu sendiri itu tergantung pada mengetahui lafaz-lafaz. Sebenarnya kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain, mentransmisikan ilmu kepada orang lain kan jelas harus pakai lafaz-lafaz karena orang nggak bisa baca hati kita. Ini bukan pembahasan tasawuf, pembahasan wali-wali yang tahu isi hati manusia, enggak. Ini pembahasan lahiriah, filsafat, logis. Harus pakai lafaz jelas, maka orang harus tahu lafaz apa sehingga dia itu bisa membedakan mana khusus, mana umum. Ketika ingin mengatakan seluruhnya, maka dia gunakan kata seluruhnya, semuanya sekalian. Ketika ingin mengungkapkan sebagian masalah, dia bilang sebagian, kadang-kadang sebagai satu bagian dari seperti itu ifadul ilmi ilal ghair. Nah, kalau
jadi jelas untuk memberikan ilmu pada orang lain harus pakai lafaz-lafaz. Maka pembahasan lafaz-lafaz itu orang harus ada. Kalau istifadatul ilmi, mengetahui, memahami ilmu itu sendiri, kadang-kadang memang butuh lafaz. Memang tidak. Kadang-kadang kita memikirkan sesuatu tanpa lafaz-lafaz bisa menentukan sesuatu. Akan tetapi seringkali manusia itu menghayalkan konsep-konsep maknawi, ya, konsep-konsep the meaning, makna-makna itu dengan bantuan merangkaikan kata-kata dalam benaknya, menghayalkan kata-kata dalam otaknya sehingga kita bisa menyimpulkan makna-makna, menyimpulkan makna-makna yang baru, merangkai makna-makna menjadi kesimpulan yang baru. Nah itu semua walaupun tidak kita transmisikan ke orang lain, tapi dalam benak kita terbiasa untuk meminta pertolongan lafaz-lafaz untuk merangkai kesimpulan, merangkai ilmu dalam benak. Gitu ya. Jadi pembahasan yang terakhir itu adalah mabahasul alfaz, pembahasan mukadimah yang terakhir adalah yang ke-9, membahas tentang lafaz-lafaz. Jadi sebelum orang masuk ke suatu ilmu atau ilmu mantik secara khusus, dia harus tahu lafaz-lafaz, peka dan sadar terhadap kata-kata. Gitu. Karena kata-kata sangat berhubungan dengan makna-makna. Ya. Kayak gitu. Baik untuk ifadatul ilmi, mentransmisikan ilmu kepada orang lain itu jelas, atau untuk mengkonversikan makna-makna dalam diri sendiri, seringkali membutuhkan bantuan lafaz-lafaz yang kita khayalkan dalam benak kita. Oke, saya kira itu ada ini jadi muqaddimatus syuru' fil ilmi, muqaddimah hal yang perlu dipelajari sebelum masuk ke dalam suatu ilmu sudah selesai dari poin 1. Poin 1 adalah tasawwur ilmi biwajhi madzatiyun aw arudin, atau tasawwurul ilmi bi rasmihi. Yang kedua adalah at-tasdib bi fa'idatin ma. Yang ketiga adalah at-tasdib bi mawdu'iyati mawdu'i dzalikal ilm. Yang keempat adalah bayanu syaraful ilm, apa ya? Bisa lihat. Yang keempat adalah bayanu marhabatul ilmi, posisi ilmu tersebut pada ilmu yang lain. Kemudian yang kelima itu adalah tadi syaraful ilmi, gitu kan. Yang kelima adalah kemuliaan ilmu itu apa. Yang keenam itu adalah kenapa ilmu tersebut dinamakan ilmu tersebut. Kenapa ilmu mantik dinamakan ilmu mantik, kenapa ilmu fisika dinamakan ilmu fisika. Yang ketujuh adalah siapa pengkodifikasi pertamanya, penciptanya, atau bukan penciptanya, kodifikator pertama kalau ilmu mantik itu adalah Aristoteles. Yang kedelapan adalah harus mengetahui isyarat terhadap ilmu itu secara global. Gitu. Yang ke-9 adalah mengetahui lafaz-lafaz, karena ilmu mau nggak mau diwariskan, ditransmisikan atau dikonversikan dalam benak kita melalui lafaz-lafaz, sehingga kita harus sadar terhadap lafaz. Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo. Minggu depan Mas, kita masuk ke untuk sesi pertanyaan sudah habis ya waktunya. Insya Allah. Halo, Mas Nova. Mungkin ya. Waktunya sudah habis karena ini sudah pukul 5:40. Kenapa? Udah maghrib ya? Ada belum? Waktunya sudah habis. Ada yang bertanya? Sebelum ditutup mungkin dikasih kesempatan dulu ya jika ada yang bertanya. Ya. Jika tidak, mungkin Mas ditutup ya. Nggak ada. Halo? Nggak ada. Tidak ada, Mas. Ada ya, Mbak? Tidak. Ya, nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya? Atau Mbak yang bertanya? Saya tidak ada sih, Mas. Oke, saya kira nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa. Oke. Saya tutup, Pak ya? Atau gimana? Baik, Mas. Ya. Itu ya, yang buku yang saya share di grup itu, sampai baca-baca mantiknya ke teman-teman yang mau gabung sama diminta untuk baca itu biar ada gambaran dikit-dikit lah. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab mungkin bisa ya googling aja di internet, banyak buku-buku mantik yang berbahasa Indonesia mungkin ya, atau pinjam ke perpustakaan, kan kayaknya buku-buku logika itu banyak yang berbahasa Indonesia. Saya kira gitu. Kayak gitu kan ya. Mungkin ada referensi dari Mas Nova sendiri untuk
buku mantik, Mas. Buku mantik yang berbahasa Oh ya, Indonesia referensi ya. mungkin Referensinya ada yang pertama ya. Mata Nisa Koji. Yang kita baca itu Mata Nisa Koji. Dasarannya itu banyak. Yang berbahasa Indonesia mungkin karyanya teman saya Nuruddin Muhammad Nuruddin tentang ilmu mantik Oh iya. itu menarik untuk pembukaan untuk awal pemula itu bagus. Atau mungkin buku terjemah dari Sulam Munawwaroh terbitan Lirboyo, kalau misalnya ada buku Lirboyo yang terjemah dan penjelasan ilmu mantik, kalau judulnya apa ya? Kayaknya terkenal di literatur itu nggak tepat. Baik, Mas. Saya dulu juga memulai ilmu mantik dari terjemahan buku-buku semacam itu, terjemahan. Oke. Ya, Mas, mungkin itu saja sih. Silahkan Ya. jika ditutup. Oke, saya kira itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf juga karena ada kesalahan teknis. Nggak memilih listrik tiba-tiba mati, jadi harus saya tunggu setengah jam. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nova yang sudah selalu konsisten dan semangat untuk mengisi kajian mantik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya. Waktu sudah maghrib. Saya selaku MC juga undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada teman-teman sudah bisa leave dari room.